glories to Yasodhara. All glories to the Yasodhara. All glories to the symbol devotees. All glories to Shri Guru. Shri Gauranga. Go our family. Apakah program Mataji ada Bhagavad Gita bahasa Indonesia di handphonenya? Atau mungkin sloka ini sudah hafal? It's available, right? Apakah ada tersedia Bhagavad Gita bahasa Indonesia untuk handphone? Ada. Who has it? Siapa yang ada di handphone? Who has the phone? Atau siapa yang punya handphone? Who has WhatsApp? Yang punya WhatsApp? Who has Facebook? All right. Who has the Bhagavad Gita? Siapa yang punya Bhagavad Gita? It's pretty good. Make sure everybody gets it. Pastikan semuanya punya nanti Special Bhagavad Gita. arrangement of Kali Yuga. Jadi itu aturan khusus untuk pada zaman Kali Yuga, pengaturan khusus. Okay, so we'll work on Bhagavad Gita. Bhagavad Gita chapter 16. Bhagavad Gita bab 16. First 3 verses. Which you together. 3 sloka pertama. And the way it's put in the book is together. Chapter is the divine and the Vaniyak nature. Jadi bab ini berjudul sifat rohani dan sifat jahat. So we're very familiar with the demoniac nature. Kita sudah mengenal sifat-sifat yang jahat. Pride and bhakta, angry, Keangkuhan, kesombongan, amarah. because it's everywhere all around us. Karena sifat-sifat buruk ini ada di mana-mana di sekeliling kita. Even being glorified. Bahkan diagung-agungkan. Greed, mad after money, Keserakahan, kegilaan dalam mengejar harta, thinking I'm the controller, berpikir bahwa diri kita adalah pengendali. Siddhoham Balavan Sukhi. Humans think I'm perfect, powerful, and happy. Dan orang-orang jahat berpikir bahwa aku sempurna, aku perkasa, dan aku bahagia. But Krishna gives also the first verses of chapter. Tetapi Divine qualities, which we might not hear so much about. Sri Krishna juga memberikan di awal bab ini sifat-sifat rohani yang mungkin tidak sering kita dengar. I heard one devotee from Bombay. In India, the government was worried that the students aren't learning values. Jadi seorang penyembah di India mengatakan bahwa pemerintah di sana I think menjadi khawatir karena morality and siswa-siswa tidak banyak belajar tentang nilai-nilai yang mana so they didn't adalah nilai moral. have any. The schools didn't know anything about it, so they asked the devotee to come. Jadi yang di sekolah juga tidak banyak menguasai tentang hal ini sehingga mengundang para penyembah untuk menyampaikan tentang hal ini. So he asked them. They didn't have any information, so he made up the course. Jadi karena yang di sekolah tidak banyak memiliki informasi tentang hal ini, dan ketika ditanya kepada penyembah ini, maka penyembah ini menyusun suatu pelajaran temple. Jadi dilaksanakan di temple di Chowpatty. So he was talking about humility. Jadi penyembah ini berbicara mengenai kerendahan hati. The English word humility.
So after a while he asked for questions, or what are we talking about? Jadi setelah beberapa saat Prabu ini bertanya, apakah ada pertanyaan, apa yang sedang kita bahas? And somebody said, humility. Ada yang menjawab, jadi bahasa Inggris humility itu kerendahan hati, dijawab humility, artinya kelembapan. Because in Bombay, you think about the humidity a lot. Karena di Mumbai kelembapan itu adalah sesuatu yang menjadi masalah. Means they hadn't really, the word humility just not in their life. Itu menandakan bahwa kata humility, kerendahan hati itu memang tidak dikenal, tidak ada di dalam kehidupannya. You think it's bad? Orang bahkan berpikir bahwa itu adalah hal yang buruk. No, you're great. You should be proud. Kita diajarkan, enggak, Anda adalah hebat, Anda You're harus Indian, or bangga. you're Balinese, or you're rich, or poor, or whatever it is. Anda orang India, Anda orang Bali, Anda orang yang kaya, Anda atau apa lagi yang lain. Anyway, we'll go over this. Jadi kita akan membahas. So it's a lot. There's 3 slokas. Jadi ada 3 sloka di sini yang menguraikan tentang sifat rohani. It's chapter 16 again. Jadi sekali lagi bab 16 mulai sloka 1 sampai 3. Shri Bhagavan Vacha Shri Bhagavan Vacha Abhayam Sattva Samshuddhi Abhayam Sattva Samshuddhi Jnana Yoga Vivastiti Jnana Yoga Vivastiti Dhanam Dhamascha Yagyascha Dhanam Dhamascha Yagyascha Swadhyayastapa Arjavam Swadhyayastapa Arjavam Ahimsa Satyam Akroda Ahimsa Satyam Akrodas Jagat Shantir Vaishunam Jagat Shantir Vaishunam Daya Bhuteshvaloluptam Daya Bhuteshvaloluptam Mardavan Vir Achapalam Mardavan Vir Achapalam Teja Chama Driti Socham Teja Chama Driti Socham Roho Nati Manita Arroho Nati Manita Bhavanti Sampadam Daivim Bhavanti Sampadam Daivim Vichatasya Bharata. Vichatasya Bharata. Okay, these are easy ones, right? Cukup mudah. Someone else? Ada yang mau baca? Shri Bhagavan Vacha Abhayam Sattva Samshuddhi Jnana Yoga Vyavastiti Dhanam Dhamascha Yagyascha Swadhyayastapa Arjavam Ahimsa Satyam Akrodas Jagat Shanti Apaishunam Daya Bhuteshvaloluptam Mardavan Vir Achapalam Tejaksama Driti Socham Arroho Nati Manita Bhavanti Sampadam Daivim Vichatasya Bharata. Shri Bhagavan Vacha Shri Bhagavan Vacha Abhayam Sattva Samshuddhi Abhayam Sattva Samshuddhi Jnana Yoga Vyavastiti Jnana Yoga Vyavastiti Dhamascha Yagyascha Dhanam Dhamascha Yagyascha Swadhyayastapa Arjavam Swadhyayastapa Arjavam Ahimsa Sattvam Akrodas Ahimsa Sattvam Akrodas Satir Apaishunam Satir Apaishunam Daya Bhuteshvaloluptam Daya Bhuteshvaloluptam Mardavan Vir Achapalam Mardavan Vir Achapalam Tejasnama Driti Socham Tejaksama Driti Socham Arroho Nati Manita Arroho Nati Manita Bhavanti Sampadam Daivim Bhavanti Sampadam Daivim Tasya Bharata. Vichatasya Bharata. Shri Bhagavan Vacha
Swadaya Sapaharjama Ahimsa Satyam Akrodas Yaga Santir Apaishuna Daya Kuteshwara Dukka Madhav Yagri Acapalam Tejasamadhi Saucam Agroho Nati Marita Bhavati Sampadam Dalim Abhijatasya Bharata. Okay. Shri Bhagavan Vaca. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, Abhayam, kebebasan dari rasa takut. Sattva Samshuddhi, Sattva Samshuddhi, purification of one's existence. penyucian kehidupan. Jnana, Jnana, in knowledge. dalam pengetahuan. Yoga, Yoga, of linking up. tentang hubungan. Devastiti, Vyavasthiti, the situation. keadaan. Dana, Dan charity. kedermawanan. Dhamma, Dhamma, controlling the mind. mengendalikan pikiran. Cha, Cara and dan yagya, yagya, performance of sacrifice. pelaksanaan korban suci. Cha, Cara and dan swadhyaya, swadhyaya, study of Vedic literature. mempelajari tentang kesusastraan Weda. Tapa, austerity. Pertapaan, Arjavam, arjavam, simplicity. kesederhanaan. Ahimsa, Ahimsa, non-violence. tidak melakukan kekerasan. Satyam, Satyam, truthfulness. kejujuran. Akrodha, Akrodha, freedom from anger. kebebasan dari amarah. Tyaga, Tyaga, renunciation. pelepasan ikatan. Shanti, Shanti, tranquility. ketenangan. Vaishnava, Apaishunam, aversion to fault finding. tidak mencari-cari kesalahan. Daya, Daya, mercy. karunia. Bhuteshu, Budeshu, towards a living entity. terhadap semua makhluk hidup. Alolukam, Alolukvam, freedom from greed. kebebasan dari loba. Mardavam, Mardavam, gentleness. sifat lembut. Bi, Bihi, modesty. sifat sopan dan rendah hati. Chapalam, Acapalam, determination. ketabahan hati. Teja, Teja, vigor. sifat giat. Shama, Shama, forgiveness. sifat mengampuni. Driti, Retihi, fortitude. sifat ulet. Socham, Sauca, cleanliness. kebersihan. Adroha, Adroha, freedom from envy. kebebasan dari rasa iri. Na, Nah, tidak. Atimanita, Ajimanita, expectation of honor. mengharapkan penghormatan. Bhavanti, are. Adalah Sampadam, sampadam, quality. sifat-sifat. Daivim, Daivim, transcendental nature. sifat rohani. Abhijatasya, Abhijatasya, one who is born. milik orang yang dilahirkan dari Bharata. Son of Bharata. Wahai putra Bharata. Translation, the Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, purification of one's existence
cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault-finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness and freedom from envy and from the passion for honor. These transcendental qualities, O son of Bharat, belong to the godly men endowed with divine nature. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, kebebasan dari rasa takut, penyucian kehidupan, pengembangan pengetahuan rohani, kedermawanan, mengendalikan diri, pelaksanaan korban suci, mempelajari Weda, pertapaan, kesederhanaan, tidak melakukan kekerasan, kejujuran, kebebasan dari amarah, pelepasan ikatan, ketenangan, tidak mencari-cari kesalahan, kasih sayang terhadap semua makhluk hidup, pembebasan dari loba, sifat lembut, sifat malu, ketabahan hati yang mantap, kekuatan, mudah mengampuni, sifat ulet, kebersihan, kebebasan dari rasa iri dan gila hormat. Sifat-sifat rohani tersebut dimiliki oleh orang suci yang diberkati dengan sifat rohani, wahai putra Bharata. Okay. Jnana Timirandasya Janandana Shalakaya Chaksurumilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Navistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Yadati Swakaram Vandeham Sri Guru Sri Bhakta Kamalam Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sadrajam Sagana Raghunatam Vidam Sahitam Sadhutam Sahita Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sagana Sahita Shri Vishakan Vikam Cha Krishna Gunasya Kilavanurja Lokesha Govikanta Raja Taptavanchana Gaurange Adi Vrindavani Shri Vishwanu Sute Devi Pranamami Hari Panchakalpa Taruvishya Kripa Sindhu Gayecha Patitanam Bhavnebhyo Vaishnavebhyo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatari. Okay, so there's a long list. Jadi itu adalah daftar yang panjang. If we could just develop one of them perfectly, we could do it well. Jadi kalau kita bisa mengembangkan satu saja di antara itu dengan sempurna, kita sudah melakukan dengan benar. But it's also stated that simply by practicing Bhakti Yoga, with the desire for purification, then these things will automatically develop because they're natural quality to the soul. Tetapi juga dikatakan bahwa dengan pelaksanaan Bhakti Yoga dengan keinginan kuat untuk menyucikan diri, maka hal-hal ini akan timbul dengan sendirinya karena ini adalah sifat-sifat alami dari Sang Roh. The demoniac qualities that we're bewildered by, that is covering. Sedangkan sifat-sifat jahat yang membingungkan diri kita itu hanyalah selubung. Fearlessness is the first one. Dan yang pertama di sini adalah kebebasan dari rasa takut. So there's four principles of material life, right? Eating, sleeping, mating. Jadi ada 4 prinsip kehidupan material, makan, tidur, berhubungan badan, dan yang terakhir Defense, fearing. In Sanskrit it's bhayam. jadi membela diri, itu
Juga kata lain yang digunakan adalah takut, ketakutan yang dalam kata Sanskritnya bhayam. This is the most powerful. Ini adalah yang paling kuat. If you're eating, you're very, very hungry, and you're finally got a really nice meal, but someone says, if you eat, I'll kill you. You won't eat. Jadi kalau kita sangat lapar, Say lalu get up ada and run instead. That's okay. Fear. Jadi kalau ada makanan di hadapan kita, kita sangat lapar, kita mau makannya tapi kemudian ada yang ngancam, kalau berani memakan itu aku akan bunuhmu, maka kita mengurungkan niat kita untuk memakan itu. Jadi itu adalah rasa takut. I remember movies, you know, the guy was in the bedroom with someone else's wife, and then a knock comes on the door, and he just jumps out the window. Ada film misalnya menggambarkan ada seorang yang di kamar bersama istri orang lain, lalu mendengar ada ketukan di pintu, dia langsung melompat dan lompat keluar jendela. Does anyone have an iPhone charger? Apakah ada yang bawa charger iPhone? So, devotee is Abhaya, that's Srila Prabhupada's name. Jadi seorang penyembah itu bersifat abhayam, dan itu adalah nama Srila Prabhupada. We say Bhaja Mure Mana Shinanananda Abhaya Shanananda. Bagian dari So, fear is, you know, it's a madness now. It's a huge business. Defense. America spends more on defense than the next 20 countries combined. They're so afraid. They're fearful. Otherwise, why you spend so much money on weapons? And a huge business of security and locks and, you know, security guards. We have to have so many. Jadi Temples in India, we have so many security. Jadi rasa takut itu adalah sesuatu yang sangat mengemuka. Seperti negara Amerika, anggaran untuk pertahanannya itu besarnya sama dengan 20 negara di daftar setelahnya dia. Jadi juga seperti kita pergi kemana-mana ada security, ada petugas keamanan. Seperti di India banyak kuil-kuil itu dijaga banyak sekali petugas keamanan. Jadi seperti itulah rasa takut, dan dalam bahasa Inggris kita mengenal ada kata fobia. So if you look in the internet, there's thousands of phobias. Kalau kita mencari di internet ada ribuan jenis fobia yang bisa Called kita unfounded or something fear, but so many people. Jadi ada berbagai rasa takut yang bermacam-macam yang mungkin kita belum kenal sebelumnya, tetapi ternyata yang mengalami itu banyak sekali. They all have fancy Latin names. One is fear of religion. Sebelumnya ada berbagai nama fobia itu dalam bahasa Latin. Salah satunya bahkan ada takut akan agama. Fear of dogs. Takut Fear of snakes. takut Fear of akan anjing, You got everything. ular, akan apa, itu semua ada istilahnya. Fear of losing. Takut kalah, But fear of winning also. tapi juga ada takut akan kemenangan. Well, anyway, it goes on and on. So, but when someone knows that I'm not this body, then he's fearless. Jadi begitu panjang daftar itu, tetapi kalau seseorang sudah insaf bahwa dirinya bukan badan, maka dia tidak memiliki rasa takut. Preach even in this material world, there's so much opposition. Para penyembah tidak takut untuk mengajarkan di dunia material di mana ada begitu banyak penentang. Abhaya Sharanada Bindure, you know Krishna is protecting you. Jadi penyembah tahu bahwa Sri Krishna melindunginya. And the body, the soul can't be killed. Dan bahwa di dalam badan ini sang roh tidak dapat dibunuh. We should, at the same time, we can't be just stupid and drive our motorcycle with our eyes closed.
Tapi saat yang sama bukan berarti kita bisa berbuat bodoh mengendarai sepeda motor dengan mata tertutup dan hanya mengucapkan Hare Krishna, Hare Krishna. Terkadang penyembah bisa berpikir seperti itu. Like the cowherd boys when they thought, well, this Agasura, it's dangerous, but Krishna will. Para anak gembala sapi melihat, oh Agasura ini berbahaya, tapi ya nanti Krishna pasti melindungi kita. So the next one is purification in one's existence. Yang berikutnya adalah penyucian kehidupan And cultivation of spiritual knowledge, that kind of goes together. dan pengembangan pengetahuan rohani. Dua ini berjalan beriringan. Bhagavad Gita, it says we should act only for purification. Bhagavad Gita menyatakan bahwa kita hendaknya bertindak hanya untuk penyucian diri. You know that verse? Ada yang tahu slogan? We should act only for purification, not for contamination. Jadi kita harus bertindak untuk penyucian diri, bukan untuk berbuat dosa atau mengotori diri kita. Detox is very popular business now. Sekarang bisnis yang sangat marak adalah detox. Right? Detox your body. And it's very Detox your body. Detox tubuh Anda. But you have to stop intoxing also. Tetapi detox itu harus diiringi berhenti But you can't help intoxication. it. If you just breathe in the bizarre traffic, you get Tapi kita tidak menyadarinya, bahkan dengan kita bernafas saja di dalam kemacetan lalu lintas di Denpasar, you just look up and see all the advertisements. So we have to chant. atau kita melihat ke atas dan melihat berbagai jenis iklan itu. Dan jadi kita harus mengucapkan nama suci lebih dan lebih banyak lagi. Charity, Kedermawanan, giving to help those needy people. memberikan untuk membantu mereka yang membutuhkan. The highest charity is what? Apakah kedermawanan yang tertinggi? Huh? It's the highest charity. The Gopi said, Apa yang dinyatakan oleh para gopi? Sabakatam Rita Mudigrinantite, whoever gives this knowledge, this Krishna Kata, they're the most magnanimous. Siapapun yang menyebarkan pengetahuan ini, Krishna Kata ini, dia adalah yang paling murah hati. When I first joined the mantra cards we gave out, it said topmost welfare. Jadi ketika Maharaj baru bergabung dengan kesadaran Krishna, kartu-kartu yang dibagikan itu menyatakan bahwa ini adalah kegiatan kemanusiaan tertinggi. So people that give charity are respected as good karma. Jadi mereka orang-orang yang berderma kita hormati dan itu adalah karma baiknya. But it can be in different modes of nature. Tetapi kedermawanan itu pun bisa ada dalam berbagai sifat alam. So generally people giving charity in the mode of passion. Biasanya orang memberikan derma dalam pengaruh sifat nafsu. Thinking, what will I get back? Jadi berpikir apa yang akan saya dapatkan sebagai imbalannya. Tax deduction, Apakah pengurangan pajak, get a good reputation, mendapatkan reputasi yang baik, I'll get some business, if I give charity to your favorite charity, I get business with you. mungkin saya akan mendapat peluang bisnis yang baik karena saya telah berderma kepada suatu badan amal. And so, but the highest charity is to give Krishna. Tetapi kedermawanan tertinggi adalah untuk menyebarkan dan menyampaikan tentang Krishna. The holy name, prasadam, food, Nama suci Tuhan, whatever. prasadam, buku, sastra rohani. We should be charitable, giving everything. Tetapi kita harus memiliki sifat kedermawanan, memberikan sesuatu kepada yang butuhkan. There's a few famous stories from the Vedas of very charitable people. Ada berbagai kisah yang terkenal dari Weda mengenai berbagai kepribadian yang sangat dermawan. Bhagavatam, there's Ranti Dev, Di dalam Bhagavatam ada Maharaja Ranti Dewa, ninth canon. itu dari skanda ke-9. He became very famous. And then King Shivi, Dan beliau juga sangat masyhur, dan juga ada Raja Sibi, King Nirga,
Raja Nrega. He was the most charitable person in the world. But Beliau adalah orang yang paling dermawan di seluruh dunia. he didn't even make a mistake, but something went wrong because in mundane things go wrong. You can. Dan beliau bahkan tidak sengaja ingin melakukan kesalahan, tapi ada sesuatu kesalahan yang terjadi. Dan kita dari pengalaman kita tahu dalam urusan material ada saja sesuatu yang akan salah yang terjadi. Shibi he was a king, and one pigeon I think came to him begging for protection. Jadi Raja Sibi, beliau adalah seorang raja, lalu ada burung merpati yang datang memohon perlindungan dari beliau. Because a hawk was chasing to eat them. Karena ada burung elang yang mengejar merpati ini, ingin memakannya. And the hawk came and said, "No, you're the king. You have to let me eat the pigeon because it's my food." Dan elang ini datang menyatakan kepada sang raja, Anda adalah seorang raja, Anda harus membiarkan saya memakan makanan saya. And the pigeon was saying, "No, you have to protect me." Sedangkan burung merpati itu berkata, oh raja, Anda harus melindungi saya. So he told the hawk, "I'll give you my own flesh." Dan Raja Sibi mengatakan kepada elang itu, saya akan berikan kamu makan daging saya sendiri. Equal to the weight of the pigeon. Equal to the weight of Jadi sang raja kemudian menimbang berapa daging seberat So he started burung cutting, merpati itu. but no matter how much he cut it, the pigeon was heavier. Sang raja mulai memotong daging dari tubuh beliau sendiri dan menimbang, tapi selalu tidak bisa seimbang beratnya dengan merpati itu. But he kept trying, Tetapi sang raja terus berusaha. and then suddenly the pigeon was ugly and the hawk was in. Tiba-tiba Gave him a big benediction. merpati itu berubah menjadi dewa Agni dan burung elang itu menjadi dewa Indra, dan beliau berdua kemudian memberikan berkah kepada sang raja. Didichi Muni, Kemudian ada Dadici Muni. who knows them? Siapa yang mengenal beliau? That's above them. Itu dari Bhagavatam. The demigods that Vishnu told them they have to make a weapon out of the bones of Didichi Muni. Jadi Sri Vishnu memberitahu para dewa bahwa para dewa harus membuat sebuah senjata dari tulang Dadici Muni. But Didichi was not dead. Tapi saat itu Dadici Muni beliau belum berpulang. So the demigods went to him and he said, "We need your bones." Jadi para dewa datang kepada Dadici Muni mengatakan, kami membutuhkan tulang Anda. So he gave up his body. Jadi beliau meninggalkan badan beliau. Those are extreme cases. Itu adalah contoh-contoh ekstrim. All we have to do is ask people to chant Hare Krishna. Sedangkan yang perlu kita lakukan adalah meminta orang mengucapkan Hare Krishna. Terimalah buku ini. Not such sin. Jadi bukan kedermawanan yang luar biasa seperti tadi. Then there's self-control. Berikutnya adalah mengendalikan diri. Means come under control of the self. Means Krishna, the supreme self. Jadi mengendalikan diri kita berarti kita menjadi pelayan Sri Krishna. Chant the holy name. Mengucapkan Performance of sacrifice. nama suci, dan kemudian berikutnya pelaksanaan korban suci. And what is it? Yagya for us? Apakah yagya untuk kita pada zaman ini? Everybody let's say it loud. Semua bisa dengan keras. What is the sankirtan? What do we? Apa artinya sankirtan? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Study of the Vedas. Mempelajari Weda, That means Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. yang artinya Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Right? Krishna says, Vedanta Vedic Eva Chaham. Sri I'm Krishna the Lord of berkata, the Vedas, I'm the knower of the Vedas, I'm the compiler of the Vedas, and by all the Vedas I am to be known. jadi Sri Krishna bersabda, Weda Takrit Weda Vik Ewa Cakam.
Jadi dari seluruh Weda, beliaulah yang hendaknya diketahui dari Weda dan beliau yang menyusun Vedanta. Srimad Bhagavatam is Srimad Bhagavatam adalah verse 3, dari sloka 3. chapter 1. The right fruit. Jadi Bhagavatam adalah buah matang dari pohon kesusastraan Weda. Nigamakalpa Galitam Palam, Igama Kalpataru Galitam Palam. life and fruit of the tree of the Vedic literature. Jadi Srimad Bhagavatam adalah buah matang dari pohon kesusastraan Weda. So generally you want the ripe fruit, the hard one you can eat. Biasanya kita ingin buah yang matang. Kalau buah yang masih keras, yang masih mentah, kita tidak bisa makan. The rotten one is old, you can't eat it. Sedangkan yang busuk, yang sudah tua juga kita tidak bisa makan. Some, like the jackfruit, if it's not ripe, you can eat it. It's ripe. Beberapa buah seperti mungkin nangka yang belum matang bisa kita Mango, you can make pickles and you can make mangga some bisa kita jadikan green pickle. mango. But most people, you want, in Thailand they love to eat that green mango. So, Di Thailand orang juga jual mangga yang masih muda dimakan langsung. like ripe mango makes you hot, but the green one is Katanya mangga yang matang itu buat kita panas, sedangkan yang masih mentah itu membuat kita dingin. But generally we want the ripe and fruit, that's the Bhagavatam. Tapi umumnya orang-orang ini makan buah yang matang, dan Bhagavatam adalah buah yang matang dari Everything you pohon need is there. kesusastraan Weda. Apapun yang kita butuhkan ada di dalamnya. Austerity. Pertapaan. Prabhupada said our austerities are not very difficult. Syekh Prabhupada menyatakan bahwa pertapaan kita tidaklah terlalu sulit. No illicit sex, Tidak berhubungan banyak dasar, no gambling, tidak berjudi, no intoxication, tidak memabukkan, tidak mengkonsumsi bahannya, eating dead bodies, tidak makan daging, chanting regularly, mengucapkan nama suci Tuhan secara teratur, rising early, taking baths. You know, there's a few things. bangun pagi hari, mandi. Jadi ada beberapa hal seperti itu yang menjadi pertapaan kita. Not like really, really hellish. Tidaklah pertapaan yang sangat keras yang menyiksa. And austerity is the wealth of the Brahman. Dan pertapaan itu harta dari para Brahmana. Simplicity, Kesederhanaan. that's becoming popular. Dan sekarang kesederhanaan ini semakin populer. I know in England they used to have simpleton men are really stupid. Kalau di Inggris ada yang namanya simpleton, itu adalah ditujukan pada orang yang bodoh. And that's like why the Apple computer became popular, because it was user friendly. Tetapi seperti itu pula mengapa komputer Apple itu menjadi populer, karena user friendly, ramah bagi pengguna, gampang digunakan. Anybody's old enough to remember the DOS computers? Ada yang cukup tua di sini untuk You have bisa to tell ingat it, komputer you do DOS. this, you know. And if you don't tell it exactly right, it doesn't do it. Jadi kalau dengan DOS itu, kalau kita harus memberikan perintah yang persis, tepat, kalau tidak How to use it. diketikkan dengan tepat, maka tidak memberikan apa yang diinginkan. So simple. Jadi simple, sederhana. But that can be many things, but living without too complicated life. Kesederhanaan itu bisa berarti banyak hal, tapi pada dasarnya sederhana berarti hidup dengan tidak terlalu memperumit hidup. Like if you ever saw that Steve Jobs, Mungkin pernah melihat Steve Jobs, he always had the same clothes. dia selalu mengenakan pakaian yang sama. I mean, he had like black shirt, black pants, and tennis shoes. Mungkin hanya baju kaos hitam dengan celana. But you know, he didn't have a whole closet full of variety. So every day he would think, how should I dress today? Bukan berarti bajunya satu itu saja, tetapi di dalam lemarinya tidak harus ada berbagai macam jenis pakaian yang membuat harus bingung, hari ini saya mau pakai apa. Devotees also, you know, the
Jadi penyembah juga You sederhana, don't need so many things. tidak membutuhkan begitu banyak hal. Minimalization. It's a movement. Minimalization. It's a movie. Jadi ada suatu gerakan yang bernama minimalization, Three meminimalkan. pants, 3 shirts. Jadi orang-orang itu hidup misalnya hanya punya 3 pasang baju dan celana. Just reduce everything. Jadi mengurangi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya itu. Nowadays, people have to get bigger and bigger houses just to keep all the stuff they never use. Sekarang orang harus memiliki rumah semakin besar untuk menyimpan barang-barang yang tidak pernah digunakannya. Many householders, when they go to move, they're shocked. They can't believe how much stuff. Banyak orang rumah tangga saat dia pindah rumah, dia kemudian kaget berapa banyak barang yang harus dia kemas. Me too. I remember I used to travel and I was to feed traveling sankirtan. In America, I had one Bhagavad Gita box every day. Di Maharaj Maybe a sleeping bag was extra. ketika berkeliling Now it's too much. menyebarkan buku, dahulu hanya memiliki 1 box Bhagavad Gita, sleeping bag itu adalah bonus, kantong tidur itu bonus, tetapi kemudian sekarang kaget dengan berapa banyak yang harus dibawa. In Jakarta, he told me so many young Hindus, he's talking about the Indian, they're becoming Christians. Or Muslim. One Indian man. Ada orang India menyampaikan kepada Guru Maharaj bahwa ada begitu banyak orang India kemudian yang beralih menjadi He said the Kristen Hinduism atau is so Muslim. confusing. There's so many gods, and so many this, and so many Karena yang generasi muda berpikir bahwa Hindu itu begitu one Hindu says it's this membingungkan. way, another one says it's that way. Ada begitu banyak dewa, yang satu mengatakan bahwa inilah jalannya, yang lain mengatakan bahwa inilah jalannya. The Christians say, I am the way and the truth and the light, there's no other way, this is it, you get the express train. Sedangkan umat Kristen mengatakan bahwa akulah kebenaran, akulah jalan, dan akulah cahaya terang itu. Jadi hanya satu jalan ini udah dengan kereta api ekspres. Seperti itu mereka You know what that is, the express? tahu seperti apa. If you go to Tokyo, you have to check the trains, If it says the express, it doesn't stop. Jadi kalau kita pergi It ke stops a Tokyo, few times. kita harus cek kereta apinya apakah menyatakan ekspres. Kalau ekspres berarti tidak akan berhenti. If you take Kyokoeki, it stops at every station. Sedangkan It kalau takes a long time. kita ambil kereta apa tadi istilahnya yang lain, bahwa itu akan berhenti di setiap stasiun yang dilewati sehingga perjalanannya akan lama. But if you take the express, it doesn't stop at your station. Jadi kalau kita mengambil kereta api ekspres itu tapi salah ambil kereta, dia tidak akan berhenti di stasiun yang kita inginkan, dia bisa bablas lewat. If you go to Singapore, sometimes the elevators, they have express, shoot something, 50th floor directly. Jadi di Singapura ada juga lift, itu kadang-kadang seperti itu, ada jenisnya ekspres yang langsung naik sampai tingkat 15 misalnya. Tidak akan berhenti dimanapun di bawah. But you simplify anyway. Jadi bagaimanapun kita menyederhanakan kehidupan kita. And that's Bhagavad Gita. Krishna is the Supreme Lord, everything comes through Krishna. Dan sederhana itu adalah Bhagavad Gita ini yang menyatakan dengan jelas Sri Krishna adalah kemuliaan Tuhan yang Maha Esa, beliau sumber segala sesuatu. Non-violence. Yang berikutnya tidak melakukan kekerasan. Now this purport is very extensive and it's also describing it. Jadi dalam penjelasan Srila Prabhupada, penjelasan hal ini cukup panjang. Ahimsa is a very familiar word, right? Ahimsa adalah kata yang cukup kita kenal. Ahimsa means violence. Himsa berarti kekerasan. But it doesn't mean just not killing or beating up people. Jadi, tapi himsa itu tidak hanya berarti membunuh atau memukuli, menyiksa seperti itu. Prabhupada says that not preaching is violence. Srila Prabhupada mengatakan bahwa tidak mengajarkan, tidak menyebarkan tentang Krishna itu adalah kekerasan. Not helping people to know about Krishna. Yaitu tidak membantu orang lain mengenal tentang Krishna. Even thinking violent thoughts is violence.
Dan berpikir saja mengenai tindakan kekerasan juga adalah suatu kekerasan. You can cause somebody trouble just by thinking, oh, I wish that person. Kita bisa mengakibatkan masalah bagi orang lain hanya dengan kita berpikir saja kita ingin menyakiti orang lain. But if we're thinking real nonviolence means I will strike people. Jadi kalau kita ingin berpikir mengenai tidak melakukan kekerasan yang sesungguhnya, maka kita menyampaikan tentang Krishna kepada semua. So, just being vegetarian, for instance, there's some people who are very proud, I'm vegetarian. Hanya dengan menjadi vegetarian, misalnya ada orang-orang yang sangat bangga setelah menjadi vegetarian, But that's not all there is to it. tetapi bukan itu saja yang dimaksud dengan Although ahimsa. it's good. Walaupun hal itu adalah sesuatu yang sangat But baik. if one is proud, then it's not so good. Tetapi kalau seorang kemudian jadi bangga akan hal itu, maka itu tidak baik. So practice giving Krishna, being kind. Berlatih bagaimana memberikan, menyampaikan Krishna, dan itu berlatih menjadi baik atau bermurah hati. Somebody find it there. Ahimsa means not arresting the progressive life of any living entity. Ahimsa berarti tidak menghalang-halangi kehidupan makhluk hidup manapun yang maju. One should not think that since the spirit spark is never killed, even after killing, there's no harm in killing animals for sense gratification. Sebaiknya manapun yang maju dari salah satu jenis kehidupan ke jenis kehidupan yang lain, sebaiknya seseorang jangan berpikir bahwa oleh karena bunga api rohani atau sang roh tidak pernah terbunuh, bahkan sesudah badan terbunuh, tiada salahnya ia bunuh binatang demi kepuasan indria-indria. Jonicham shasvato yamam yam. So some people think like that. Well, the soul is not killed. So it's Jadi ada orang yang berpikir demikian, bahwa karena sang roh tidak terbunuh maka tidak apa-apa membunuh binatang. Bengal, I think Aja is another name for goat. So they say goat. So they say a Jonicham is not killed. Kalau tidak salah di dalam Bengali, aja itu juga berarti kambing. Jadi ajo nitya sesuatu yang purano sloka seperti itu. Oh, berarti tidak apa-apa bunuh kambing. So Prabhupada talks about that very strongly about the not killing animals. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan di sini dengan tegas tentang tidak membunuh binatang, Just to eat. hanya untuk memakan. People will think, well, I raised this animal, I fed him, I took care of him, so I have every right to kill him. Mungkin ada yang berpikir, oh saya memelihara, membesarkan binatang ini, memberinya makanan sebagainya, sekarang saya berhak untuk membunuhnya. Yes. Pretty bad. Truthfulness. Yang berikutnya adalah kejujuran, Satyam. satyam, Telling the truth. menyampaikan kebenaran apapun yang terjadi. But and the best way is to talk about Krishna and the Supreme Lord. That's the absolute truth. Dan cara terbaik juga untuk hal itu adalah menyampaikan bahwa Sri Krishna, menyampaikan tentang Sri Krishna, karena Sri Krishna adalah kebenaran yang mutlak. And sometimes we have to not tell the truth. There's also injunctions when you cannot tell the truth. Ada aturan-aturan kapan kita tidak menyatakan sesuatu dengan jujur. Best thing is talk about Krishna. Sedangkan yang terbaik adalah sampaikan saja tentang Krishna. Akroda. Berikutnya, akrodha. Kroda means anger. Kroda berarti amarah, It's very dangerous. dan amarah itu adalah sesuatu yang berbahaya. Kama, Kroda, Lobha. Kama, krodha, lobha. 3 gates leading to hell. 3 gerbang yang membawa menuju neraka. So like Nityananda, there's a nice song. Akroda Paramananda.
ada suatu lagu doa pujian yang sangat indah untuk Sri Nityananda, Akrodha Paramananda, the supreme bliss who never gets angry. yang artinya kebahagiaan yang tertinggi yang tak pernah marah. Anger is a very powerful thing. Amarah adalah sesuatu yang sangat kuat. Of course, like Arjuna had a name, Jishnu. Salah satu nama lain Arjuna adalah Jishnu, I mean, he fight better when he's angry. yang artinya beliau akan For bertempur. fighting, you have to be angry. Beliau akan bertempur dengan lebih baik saat beliau marah. Untuk bertempur kita harus marah. So Arjuna, by nature, Karna said, "Oh, come on, be careful." And Arjuna was going to wait. Karna was saying, "I'm stuck. Come on, wait. Don't kill me now." Jadi karena dalam perang mengatakan tunggu, kereta saya sedang And Arjuna thought, rodanya "Yeah, I terjebak. should be a good guy." Dan Arjuna sebagai orang yang baik dia menunggu. And Krishna said, "Don't you remember how bad this Karna is and all the things he did?" Tetapi Sri Krishna mengatakan tidakkah Anda ingat bagaimana buruknya karena begitu begini. Kill him right now. Bunuhlah ya sekarang. Arjuna was, and finally he did. Arjuna mulai gemetar dan akhirnya membunuh karna. But for us, anger is very dangerous. Dan bagi kita amarah itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. But we can be angry that all the demons are promoting atheism and everything. And then preach, use that energy to preach. Tapi kita bisa marah dengan bagaimana orang-orang jahat menyebarkan berbagai paham seperti ateisme dan sebagainya. Dengan itu, maka kita harus menjawabnya dengan mengajarkan Renunciation, pelepasan ikatan vairagya, right? Without attachment. tanpa ikatan. One of the Vairagya. opulences of Krishna. Although Krishna has unlimited wealth and unlimited beauty and unlimited everything, he's renounced. Jadi walaupun Sri Krishna memiliki kekayaan tak terhingga, ketampanan yang tak terhingga, kemasyhuran dan sebagainya, tetapi juga beliau maha tidak terikat. He's not proud of his opulences. Beliau tidak berbangga dengan segala kemewahan yang beliau miliki. So this is one. It doesn't mean you have to change your ashram or something, but not be attached. Know that everything belongs to Krishna. Bukan berarti kita harus segera berganti ashram dan sebagainya, tetapi berarti bahwa kita hendaknya tidak terikat pada apa yang kita miliki. Then there's Apoishunam. Yang berikutnya Apaishunam, What that means, freedom from fault finding. yang artinya tidak mencari-cari kesalahan. One should not find fault with others or correct them unnecessarily. Seorang hendaknya tidak mencari-cari kesalahan orang lain atau menegur, memperbaiki orang lain tanpa suatu Of course, yang to call a begitu thief penting. a thief is not fault finding. Say a thief is a thief, that's not fault finding. That's bad. Untuk menyatakan seorang pencuri adalah pencuri itu bukan mencari-cari kesalahan. But we have to check. Am I the one to correct this person? Is this the right time to correct this person? Tetapi kita harus mengecek apakah saya orang yang tepat untuk menegur atau membenahi orang ini. Apakah situasinya membenarkan untuk saya menegur orang ini dan sebagainya. The devotee Gaur Gopal that's so popular on the internet. Seorang penyembah Prabhu Gaur Gopal yang sangat terkenal He's di talking internet. about things like this. Beliau mengajarkan tentang hal-hal seperti ini dengan cara yang sangat baik. He's got 1 million followers, Beliau memiliki 1 juta follower, subscribers, and he just got an honorary doctorate dan for mendapat help to humanity, doktor kehormatan honoris causa, trying to bring people to the mode of goodness. berusaha mengajak orang-orang naik sampai tingkat kebaikan. So we should. Bhaktisiddhanta said, I don't have time to find fault in others because I'm so much bewildered by my own faults.
Sahabat Siddhanta Saraswati Thakur menyatakan, saya tidak bisa menemukan kesalahan pada orang lain karena saya begitu dibingungkan atas segala kekurangan saya. And if I do see a fault in others, it's because I have that fault myself. Dan jika saya melihat ada kekurangan pada orang lain, itu adalah karena saya memiliki kekurangan itu pada diri saya sendiri. If you're a parent or a teacher, then you have to correct people. Tapi tentu saja jika kita adalah orang tua atau seorang guru atau pengajar, maka kita bisa mengkoreksi. In America, there's a lot of Christian preachers who stress, you're going to hell and you're doing this and you're sinful. Di Amerika ada banyak penginjil atau pengajar Kristen yang menyatakan, oh Anda akan masuk neraka jika tidak mengikuti. Many preachers all over. Banyak yang mengajarkan demikian di mana. One who's like one of the most popular ones. Ada yang paling populer, 10 million people watch his television. ada 10 juta orang menonton siaran dia setiap minggu. So that on television, someone asked him, "Well, you don't say what people are doing wrong." Kemudian di televisi ada yang bertanya kepada dia, Anda tidak menyatakan apa yang salah yang dilakukan orang-orang. And what kind of preaching is that? Pengajaran yang seperti apa yang seperti itu? So he said, "Well, I think people know what they're doing wrong. Dia menjawab, saya kira orang tahu apa yang salah dilakukan. I want to tell them what to do right." Saya ingin menyampaikan kepada mereka apa yang benar untuk dilakukan. We know people are going to hell and they're, full of lust, greed, and anger. So we tell them, chant Hare Krishna, please chant Hare Krishna. Kita tahu Please read the orang-orang Bhagavad akan Gita, please take this prasadam. ke neraka karena sifat-sifat nafsu, amarah, keserakahan. Tapi karena itu kita meminta orang untuk ucapkan Krishna. Okay, next one is a chapalam, determination. Acapalam, Don't give up. ketabahan hati yang mantap, Sadhana tidak menyerah, utsaha niscaya dhairya. Just keep trying. Jadi tetap berusaha. Tejas is for Kshatriyas, they should be strong, protect the weak. Kekuatan. Jadi sebagaimana untuk para ksatria yang lebih kuat melindungi yang lemah. Kshatriya sometimes has to provide. Ksatria kadang-kadang harus melakukan kekerasan. I don't know, it doesn't happen here so much in America. So many times, somebody comes in a movie theater and just starts shooting everybody. Mungkin di sini tidak terjadi demikian, tetapi kalau di Amerika bisa ada kejadian seseorang masuk ke suatu bioskop lalu mulai menembaki orang-orang begitu saja. You might see it in the movie. So many police come and they have all these super rifles. Kadang-kadang kita melihat di film bagaimana setelah kejadian itu polisi begitu banyak datang membawa senapan yang super, yang canggih. So it's good that they kill someone like that. Jadi dengan polisi melakukan itu, membunuh orang yang tadi menyerang itu adalah sesuatu yang baik. And socham, cleanliness. Saucham, kebersihan. We have to be clean in mind and body. Kita harus bersih di dalam pikiran dan juga badan kita. Clean the house. Jadi kita mandi, mengenakan pakaian yang bersih, membersihkan tempat tinggal kita, And eat clean food. makan makanan yang bersih. Some people clean their house really good. Ada orang-orang yang bisa membersihkan rumahnya dengan sangat baik, Disinfect everything. mendisinfect, jadi membuat suci hama semuanya, Clothes 5 times a day. mengenakan pakaian yang bersih berganti 5 kali sehari. But then when they eat dead flesh and drink whiskey. Tapi ketika makan, kemudian makan daging, minum minuman beralkohol, And the whisky. mind is full of dirty thoughts, how to make more and more money. Kemudian pikiran penuh dengan pikiran yang kotor dan bagaimana serakah, bagaimana bisa mengumpulkan harta lebih dan lebih lagi. So we should be clean. Jadi kita Chant harus the holy name and keep the mind clean. bersih, mengucapkan nama suci untuk menjaga agar pikiran kita tetap bersih. Nati manita. Not expecting honor. Tidak mengharapkan penghormatan. Where do we hear that?
So Chaitanya in his Shishastaka covers basically this whole thing. Trinadapi Suni Trinadapi Amanina Mananina Kirtanina. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam Shishastaka sudah membahas mengenai hal ini. Trinadapi Suni Trinadapi Srishna Amanina Manadena. Don't expect honor, that freedom from the desire for honor. Tidak mengharapkan penghormatan dari orang lain, terbebas dari keinginan untuk dihormati. That is the definition of humility, Itulah definisi dari kerendahan hati which you find in another chapter 13. yang kita juga temukan di dalam bab 13. Krishna is telling us, what to work on. Jadi Sri Krishna memberitahu kepada kita apa yang harus kita usahakan, And look for those qualities. mencari ke sifat-sifat baik ini, And practice bhakti yoga in a humble state of mind, and then automatically we develop things. dengan berlatih bhakti yoga dengan sikap pikiran yang rendah hati, maka hal-hal ini akan berkembang. Out of necessity sometimes. Terkadang kita butuh untuk mengembangkan hal-hal ini. Like if somebody travels a lot, they have to reduce things. Seperti kalau seseorang banyak berkeliling, dia harus mengurangi begitu banyak barang yang dia bawa. Well, some people, they're going to travel somewhere, then they pack up everything and send it by ship or something. Walaupun ada orang juga yang kalau berkeliling atau traveling begitu, dia kemas semua barangnya, dia kirim terlebih dahulu dengan kapal dan sebagainya. Backpackers. Tetapi ada orang-orang yang berkeliling dengan membawa barang seperlunya, biasanya kita kenal juga backpacker seperti itu. Like one of the brahmacharis from Chopati was telling his life story. Seperti salah satu brahmacari dari Chopati menyampaikan kisah hidupnya. So he was very rich when he was a child. Ketika dia masih muda, masih remaja, dia sangat kaya. He said he was the only child. Dia adalah anak satu-satunya. So he lived in a big house, and he had his own room and his own bathroom, he had everything. Jadi dia memiliki rumah yang besar, di dalamnya dia memiliki ruangannya sendiri yang sangat besar, kamar mandinya yang besar, mobil pribadi dan sebagainya. Then his father's business got destroyed. Kemudian usaha ayahnya itu runtuh, Didn't have anything. kemudian tidak memiliki apapun. And then he got back to America, got a job, but he wasn't satisfied. Kemudian dia ke Amerika, kembali ke Amerika mencari pekerjaan, tetapi dia tidak puas. Then somehow he joined the ashram in Chopati. Dan entah bagaimana dia bergabung dengan ashram di Chopati. So there's hundreds of brahmacharis, Di sana di Chopati ada ratusan brahmacari. and each one has a little cover. Semuanya masing-masing memiliki seperti And a mosquito net. istilahnya, ya lemari kecil, Around that. And they sleep everywhere. dan hanya memiliki satu seperti tikar untuk tidur dengan mungkin kelambu. And had to wait for the bathroom. Harus ngantri akan mandi. But he said then he felt the most happy. Tetapi brahmacari menyatakan setelah bergabung dengan ashram di Chopati, dia merasa Because he had a lot of begitu friends. bahagia, belum pernah dirasakan sebelumnya. Anyway, we can study any part of the Bhagavad Gita is purifying. Kita bisa mempelajari bagian manapun dari Bhagavad Gita ini, dan itu rohani, The mode of goodness, sifat kebaikan. because we know very well the mode of ignorance and passion. It's all around us. Karena kita sudah mengenal dengan baik sifat nafsu dan kebodohan yang ada di mana-mana di sekitar kita, dan kita hidup bertumbuh bersamanya. So but from the mode of goodness, that's a platform. From there we can go to transcendence. Jadi dengan kita mengembangkan sifat kebaikan, dari sana kita bisa maju lebih jauh ke dalam kehidupan rohani. Trinadapi Sunishena, Tadadapi Sunishena, Amanina, Manadena, Kirtaniya Sadahari. This is stressed again and again and again. Jadi ini ditekankan berulang kali. Somebody remembered Prabhupada when he was
Ada yang ingat Srila Prabhupada ketika beliau memiliki apotek beliau sendiri, farmasi beliau sendiri. And he was talking and Prabhupada said, I have the formula for love of Godhead. Orang ini berbicara dengan Srila Prabhupada dan Srila Prabhupada mengatakan, saya memiliki formulanya, rumusnya untuk cinta kasih kepada Tuhan. But nobody wants it. Tapi tidak ada yang mau. And the man said, what is it? Orang ini bertanya, apa itu? And Prabhupada said, Dan Srila Prabhupada, apa yang beliau katakan? Srinada peace. Everybody, Amalin. Kirtanian sadahari. try again. Semua bersama-sama. Trinada peace Nityana Arora peace Sahishnuna. Amalin. Kirtanian sadahari. Chant all the time. Jadi ucapan nama suci setiap saat. That is how it became a humble state of mind. Jadi ingat hal ini dan inilah yang bisa menjadikan kita berada dalam sikap pikiran yang rendah hati. Of course, if we chant all the time, we will develop a humble state. Kalau kita ucapkan nama suci Tuhan senantiasa, maka kita akan mengembangkan sikap pikiran yang rendah hati. Without the humble state of mind, and if we think, oh, those people aren't chanting, I'm chanting, I'm better than them, then it's Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak rendah hati, kita berpikir, oh, sayalah yang mengucapkan nama suci Tuhan, mereka tidak seperti itu, maka itu bukanlah hal yang baik. okay. So please study Bhagavad Gita regularly. Jadi mohon mempelajari Bhagavad Gita secara teratur, Distribute Bhagavad Gita. It's changing the world. sebarkan Bhagavad Gita dan ini mengubah dunia. I just read a story one devotee, he was distributing books. Maharaj membaca suatu kisah seorang penyembah yang menyebarkan buku. One Indian man came, Ada seorang orang India yang datang, so he was showing him Srimad Bhagavatam because the Indians usually say, I have Bhagavatam. dan penyembah ini menunjukkan pada orang India ini Srimad Bhagavatam, karena biasanya orang India menjawab, oh saya sudah punya Bhagavad Gita. And the man said, can I have that? Dan orang ini kemudian menunjuk, boleh saya ambil yang itu, dan menunjuk kepada Bhagavad Gita. He said, I had this book. Orang ini mengatakan, saya I got it. sebelumnya memiliki buku ini And I was halfway through reading it. dan saya sudah membaca separuhnya. And somebody broke the window of my car and they took my Bhagavad Gita. Ada orang yang kemudian memecahkan jendela mobil saya dan mencuri Bhagavad Gita saya. But I want to finish it, so please, I want to buy it. Tapi saya ingin menyelesaikan baca Bhagavad Gita ini, jadi saya ingin membeli Bhagavad Gita itu. So the devotee said this was a fortunate thief. Jadi penyembah itu mengatakan, oh itu pencuri yang beruntung. Apakah ada pertanyaan? Should we kirtan, prasad? Ataukah dilanjutkan dengan kirtan dan pesan? I'll be leaving tomorrow for the opposite of Japan. Jadi Maharaj akan berangkat besok ke Jepang, kebalikannya dari Bali, kata dia. People aren't even atheists. The atheists, they're against God. Jadi orang ateis, mereka menentang Tuhan. Japanese have no idea of God, so they're not atheists. Jadi sedangkan orang Jepang bukan ateis, tapi tidak mengenal siapa Tuhan. Materialists. Champions. They were the champions, getting beaten in the Chinese. Now they're not the champion materialists. India, Sebelumnya mereka adalah orang duniawi yang juaranya, sekarang sudah dikalahkan orang Cina. Dan India juga mengalahkan. and it's cold. Jadi A lot of people. kondisi di Jepang dingin. Alright? Terima kasih atas waktunya. Jadi saya memiliki pertanyaan. Seperti yang disebutkan di awal, proses bhakti yoga merupakan cara pemurnian, cara penyucian yang dilakukan atau langsung secara otomatis. Dalam beberapa keadaan ada beberapa
banyak mungkin sifat-sifat yang benar-benar susah untuk dihilangkan, sifat-sifat buruk yang benar-benar susah dihilangkan. Sedangkan kita merasa bahwa kita sudah berusaha untuk melakukan bakti itu. Jadi bagaimana caranya agar kita semakin meningkatkan kualitas bakti kita, agar sifat-sifat yang sangat susah untuk dihilangkan itu bisa benar-benar disucikan melalui proses bakti itu. So as stated in the beginning that Bhakti Yoga, the performance of devotional service automatically brings the good nature, good character, and will reduce the bad ones. But there are some bad habits, bad characters that are so hard to diminish. Even after doing Bhakti Yoga, what should be done in our devotional service so that we could then finally reduce or diminish these hard to diminish bad characters. If we think, I'm chanting Hare Krishna and I don't have to act nice, because it will automatically develop good ones. Kalau kita berpikir bahwa saya akan ucapkan Maha Mantra Hare Krishna tanpa harus saya bertindak atau berlaku yang baik, karena nantinya semua sifat baik itu akan berkembang dengan sendirinya, maka itu tidak akan terjadi. Part of the practice is to think about doing these things, right? Bagian dari latihan adalah bahwa kita berpikir bagaimana melakukan hal-hal baik ini dengan benar. Avoiding things which are detrimental. Avoiding things which are against. Dan menghindari menghindari hal-hal yang akan mengganggu kemajuan bagi kita, mengganggu pengembangan sifat-sifat yang baik ini. So the more we try to help others, the more Krishna will help us. Semakin kita berusaha membantu orang lain, semakin Sri Krishna membantu kita. But that's, automatically one develops. If we're really practicing Bhakti Yoga in the state of mind, then it's develops develop. Tetapi kalau seorang memang sungguh-sungguh berlatih Bhakti Yoga ini dengan sikap pikiran yang rendah hati, maka ya sifat-sifat yang baik ini akan berkembang di seorang. At the same time, when we see people who may not be perfect, but they're really trying to practice Krishna consciousness, that's better than a person who acts very nicely but they're not Krishna. Tetapi pada saat yang sama, jika kita melihat seorang yang benar-benar berusaha melaksanakan Bhakti Yoga ini, walaupun tidak dengan sempurna, masih lebih baik daripada seorang yang nampaknya bertindak dengan baik tetapi tidak mengikuti bakti kepada Sri Krishna.